Guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review iPod Air generasi kelima teman-teman ya. Apakah masih worth it kalian beli di 2024 atau enggak? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Teman-teman, jadi sebelum Mas Dim kasih tahu untuk kelebihan-kelebihan ya, Mas Dim bakal kasih tahu dulu untuk kekurangannya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli bisa lebih selektif lagi lah ya teman-teman ya. Jadi iPad Air generasi kelima ini kalau bisa dibilang untuk memorinya biasa banyak yang mengeluh kecil ya, karena dengan harga ini dibanderol 8,5 juta ya sampai ke 11 juta, dimana yang 8 juta sampai 9 juta itu hanya dapat 64 GB. Jadi kalau kalian mau dapat iPad yang harganya di bawah 10 juta itu iPad Air ya teman-teman ya, tapi dengan memori yang di atas 100 GB teman-teman atau 200 GB ya, kalian harus merogoh kocek yang lebih besar, mungkin di atas 10 jutaan teman-teman ya. Sedangkan kalau yang di Mas Dim ini 64 GB itu di 9 juta. Jadi teman-teman kalau mau di bawah ataupun di under 10 juta tapi dapat iPad Air ya, kalian belinya yang memori 64 GB. Tapi dengan memori 64 GB ini masih banyak kelebihannya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah di iPad ini masih 120 Hz teman-teman. Di bawah 120 Hz, jadi dia 60 Hz aja untuk frame rate-nya teman-teman ya. Sehingga kalau teman-teman yang pengen tahu ya bedanya apa, jadi kalau misalnya yang pakai 60 Hz sama 120 Hz itu nanti kecepatan layarnya ataupun frame rate-nya itu lebih cepat. Jadi kalau kalian lagi scroll-scroll itu kayaknya lebih smooth aja teman-teman ya. Nah, kenapa Mas Dim bilang itu suatu kekurangan? Karena kalau iPad itu kan ukurannya besar ya. Ini kurang lebih di 10,9 inci. Dimana kalau misalnya semakin besar layar, jadi kalau frame rate-nya kecil teman-teman ya, nanti bakal kelihatan lebih kayak patah-patah. Itu kekurangannya teman-teman ya. Selanjutnya adalah nih teman-teman ya, banyak di forum-forum yang banyak yang bilang ya bahwa untuk ini karena dia terlalu besar ya teman-teman ya, di 10,9 inci kurang lebih ya, harus menggunakan hard case. Ini saran dari Mas Dim juga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai softcase kadang-kadang banyak yang bilang bisa melengkung segala macam, bisa bengkok. Ya untuk menghindari itu kalian tinggal beli aja hard case-nya teman-teman ya, karena dia cukup besar. Tapi kalau dibilang berat sih nggak terlalu berat ya. Nanti kita langsung timbang aja berapa beratnya dengan berat yang kurang lebih dengan ukuran yang di 10,9 inci ini. Oke? Jadi yang kalian dapatkan tuh ya normal banget kalau kalian beli iPad Air ini di 2024. Sebenarnya sama di setiap tahunnya teman-teman ya. Kalian dapat bagian kabelnya sama ininya teman-temannya, iPad-nya barangnya. Jadi nggak terlalu banyak. Yang penting kalian belinya di original ya, karena kalau Apple ini kadang-kadang sedikit ribet dibandingin Android teman-teman ya. Untuk semuanya lah ya, untuk unitnya segala macam. Jadi kalian beli yang original yang ada ini resminya teman-teman ya, distributor resminya tuh. Jadi kalian cuma dapat bagian ini aja, nih ada chargernya tapi udah Mas Dim buka, dan sebuah Apple-nya aja teman-teman ya, ataupun iPad-nya aja. Jadi nggak banyak plus-plusnya kalau untuk iPhone-nya ataupun merek-merek Apple seperti itu. Dan kalau di sini sih sebenarnya yang bikin kelebihannya adalah dia sudah M1 teman-teman ya. Kita bakal kasih lihat nih ya. Jadi ini sudah M1 chipsetnya, udah mirip-mirip sama kayak teman-teman pakai ini teman-teman ya, pakai MacBook teman-teman dengan chipset M1. Cuma ya kalian jangan bandingin sama MacBook ya teman-teman ya, karena ya namanya iPad sama MacBook ya teman-teman bakal beda. Nih kalau kalian lihat ya, untuk kameranya pun cukup oke ya tuh. Cukup oke, cuma kalau misalnya kalian bandingin sama iPhone ya kalian bisa tahu lah ya, kalau iPad ini juga bukan mengunggulkan di kameranya, tapi ini udah bagus banget. Kalian bisa lihat ya, detail gambarnya juga cukup oke. Ini kamera bagian depan, terus untuk kamera bagian kamera bagian belakang nih, kamera bagian depannya juga cukup oke. Kalian bisa lihat ya. Nih, ini hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat nih, kalau misalnya di foto, kalau nggak bagian kamera depan aja biar jelas ya. Nih. Di foto ini bisa menangkap sampai video 60 fps ya. Nih kalau kita buat video, ini videonya bisa kalian atur untuk slow mo-nya, dan ini bisa kalian atur untuk modelnya teman-teman ataupun resolusinya. Oke, jadi ini ya 100 ataupun di bawah 120 tuh dia jadi kayak sedikit patah-patah kalau misalnya untuk scroll-scrollnya. Cuma ya nggak terlalu kerasa banget ya. Ini kerasa kalau misalnya
HP kalian ataupun ya gadget kalian sebelumnya di atas 120 Hz ataupun di atas 60 Hz, baru kerasa banget. Kalau misalnya awalnya nggak 60 Hz ataupun di 60 Hz ya kalian nggak terlalu kerasa ya. Nanti kita cobain main game, tapi kita cobain dulu ya kira-kira beratnya berapa teman-teman ya. Jadi dengan ukuran segini harusnya berat ya teman-teman, tapi kita bakal cek ini beratnya berapa. Nggak terlalu kelihatan ya, kita buka dikit. Beratnya hanya di 898 gram, jadi ya belum nyampe sekilo lah ya teman-teman ya. Jadi belum berat. Dengan ukuran seperti ini ya kalian bisa tahu lah ya. Kalau misalnya bingung 10 inci itu seberapa, kita ukur sentian ya. Jadi kalian bisa ngukurin ini kurang lebih di 25 cm teman-teman ya untuk panjangnya, dan untuk lebarnya di 18 cm. Jadi kalau kalian mau ngepasin sama tas kalian ataupun ya untuk tempat teman kalian mau bawa barang-barang, ini ukurannya di 25 kali 18 cm ya. Jadi apakah kalian suka ataupun malah memenuhi tas kalian ya teman-teman, kalian bisa langsung aja komen. Nah, kalau misalnya kalian pengen yang kecil, kalian beli iPad Air. Cuma kalau misalnya di sini Mas Dim saranin ini karena untuk operasi lebih enak, apalagi untuk ngedit-ngedit ya sebagai macamnya. Karena ini hampir sama kayak chipsetnya MacBook ya teman-teman ya. Jadi operasional atau sistem operasinya juga lebih oke. Oke, setelah itu dia juga bisa menggunakan kayak gini teman-teman ya, keyboard eksternalnya. Ini bisa bahkan masih ini pakainya merek Gojodok, bukan merek dari Apple. Kenapa? Pertama ya dari harga ya, segi harga, dan juga ini lebih enak aja teman-teman ya. Mas Dim bisa beli Gojodok sepaket teman-teman ya. Jadi kita bakal sekalian ngasih lihat ya seperti apa. Jadi di sini ada Gojodok untuk ininya teman-teman ya, keyboardnya, dan juga udah ada untuk ininya teman-teman, stylus pennya. Jadi nanti ini bisa kita pakai. Bahkan di Gojodok ini dengan harga yang cukup murah tuh, ini udah dapat ininya teman-teman, mouse-nya. Jadi kalau kalian mau pakai seperti kayak laptop ya teman-teman ya, ini bisa banget. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cek aja di link deskripsi untuk Gojodok ataupun untuk Apple-nya ya. Oke. Jadi ini Mas Dim udah pakai hard case ya. Kita bakal coba main game ya. Kalau tadi Mas Dim bilang kita bakal coba main game, kita langsung aja main game. Ini game-game kayak HOK gitu teman-teman ya. Mas Dim nggak cobain game-game terlalu berat sih teman-teman ya. Cuma kalau misalnya kalau mau cobain kayak kelas Genshin Impact, itu sih kalau jalan sih pasti jalan ya. Cuma kalau kesemutannya ataupun bagian bisa atau enggak kalian maininnya di HP kalian, kayaknya di HP ini teman-teman ya, kayaknya masih bisa dibilang kurang recommended lah ya teman-teman ya. Karena untuk spek game-game berat sih mungkin belum terlalu kuat ya teman-teman ya. Untuk kayak HOK nih ya, kalian kita bisa lihat ya. Kita pakai mode custom, kita cobain ya untuk main game ya. Jadi cukup puas teman-teman ya dengan layar segini, dan ini grafisnya bisa sampai ini ya teman-teman ya, bisa sampai maksimal. Jadi ini masih kuat. Terus game-game kayak terus kita langsung cobain di PUBG apakah juga bagus ya teman-teman ya, kita kasih lihat. Cuma kita nggak coba mainnya teman-teman ya, karena mungkin bakal makan banyak waktu kalau mainnya teman-teman ya. Kita bakal kasih lihat aja, ini grafisnya bisa maksimum. Jadi kalau bisa kalian lihat ini bisa full HD ya teman-teman ya. Gambarnya pun jadi bisa puas kalian mainnya dengan harga di bawah 10 juta ya teman-teman. Kalau misalnya kekurangan memori teman-teman, kalian bisa pakai kayak sebenarnya bukan ini juga ya teman-teman, bukan memory card juga ya, tapi lebih kayak misalnya kalian mau ngedit ini ya teman-teman ya, mau ngedit segala macam ataupun menyimpan data, itu bisa kalian pakai ada ininya teman-teman ya. Ada sambungannya, nanti dia sambung ke sini, dia bisa transfer data gitu ya kayak micro SD gitu, dan ini juga udah bisa kompatibel sama HDMI teman-teman ya. Jadi ini bisa kalian masukin ke TV kalian ataupun bakal bisa connect ke TV kalian dengan cara ada nanti konektornya di sini teman-teman ya. Nanti bakal masukin ke link deskripsi juga seperti apa ya. Oke, nih ya gambarnya kalian bisa lihat ya. Ini smooth banget tuh. Jadi menurut Basim ini kepuasan tersendiri ya kalau kalian mau main ya. Bahkan ini kalau misalnya pakai Gojodok juga ya, ini bisa langsung ya tanpa ada bluetooth ya, kalian tinggal klik aja tuh bisa teman-teman ya. Tuh. Ya tapi untuk apa kalian main game pakai ini ya teman-teman. Cuma yang jelas ini bisa menggunakan Gojodok yang harganya cuma 30 ribuan aja teman-teman ya. Untuk keyboardnya juga bisa ya, mungkin nanti kita bakal tes di next video aja ya teman-teman ya, kayak gimana. Cuma yang jelas untuk main game ini smooth ya. Ini bisa sampai kita coba masukin ya grafisnya ya, pengaturan.
grafis ini bisa sampai HDR ekstrim ya. Cuma bisa sampai HDR kayaknya. Tuh ya. Jadi untuk HDR ini kalian bisa sampai frame rate-nya ekstrim ya. Walaupun ini cuma 60 fps ya, tapi jadi ketangkapnya cuma 60 fps aja ya. Jadi disarankan mungkin kalian masuknya ke ultra aja ya. Karena frame rate ekstrimnya ini kayaknya nggak terlalu kompatibel juga sama ini teman-teman yang gadget ini. Cuma kalau kalian mau cobain juga bisa ya. Ya cuma nanti yang ditangkapnya juga FPS-nya cuma 60 karena sesuai dengan yang ada spesifikasi di iPad ini teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau game ini nggak nge-lag sama sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya. Tuh ya, kalian bisa lihat ya. Mungkin nanti kita di next video kita bakal cobain main game ya pakai ini ya. Jadi teman-teman kalau mau iPad di bawah 10 juta, ini masih worth it banget tuh ya. Ini iPad Air teman-teman ya. iPad Air generasi kelima yang cukup oke teman-teman ya. Bahkan ini sudah magnetik ya kalau misalnya kalian mau lihat ya. Ya, jadi bagian belakangnya sudah ada konektor gini, nanti ini bisa nempel juga ya kalau kalian lihat ya. Tuh. Sini sudah magnet ya. Jadi kalau kalian mau nyambungin ataupun membeli yang dia ada konektor untuk magnetnya sini ini udah bisa teman-teman. Tuh ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kalian minat ya bisa cek aja di link deskripsi ya. Di bagian sini ada untuk yang tadi magnetnya, kameranya cukup besar ya untuk modul kameranya. Di bagian sebelah kiri ini ada dua tombol, bagian atas nih ada speaker ya teman-temannya dua, dan ini ada tombol power. Dan di bagian sampingnya sebelah kiri ini tidak ada apa-apa ya teman-teman ya, kosong. Dan yang bagian bawah ada dua untuk mic sama speaker, dan juga ada untuk colokan tipe lightningnya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak pakai case ini kelihatan sangat-sangat smooth ya, ataupun sangat-sangat tipis teman-teman ya kalau bisa dibilang ya. Makanya Mas Dim saranin menggunakan hard case karena dia ukurannya besar ya, takutnya ke bending gitu teman-teman ya. Oke, segitu aja. Sorry banget kalau misalnya nggak terlalu jelas ya teman-teman ya, karena Mas Dim juga baru lihat ataupun baru dapat gadgetnya dan baru mau cobain seperti apa. Mungkin di next video bakal Mas Dim kasih tahu ya apakah worth it atau enggak, karena Mas Dim udah cobain beberapa hari ini. Worth it ya untuk di 2024 si iPad Air generasi kelima ini ya. Untuk teman-teman yang bermasalah dengan memori, kalian bisa beli untuk ya tadi konektornya. Jadi kalian mau ngedit video ataupun mau ngedit apapun ataupun mau mindah ya, mau mindah video itu bisa, kalian tinggal masukin untuk konektornya ataupun adapternya ya teman-teman. Nanti disambungin ke memory card, jadi nanti simpennya kayak di external memory gitu teman-teman ya. Dan segitu aja dari Mas Dim. Kalau suka sama video ini jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe, dan see you in the next content. Bye bye.